Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimarqatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila qatin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa limu'allimina, thumma khususan limu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi fid darin amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita nanti diakui sebagai umatnya, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita enggak mengkaji fikih, karena insyaallah bab fikih, kaji fikih bab sholat, nah insyaallah pelan-pelan udah paham lah. Ini mau kita imbangi dengan mengkaji kitab akhlaknya, tapi berkaitan juga dengan sholat. Jadi insyaallah pelan-pelan kita bab sholat udah sampai pemahaman yang insyaallah lah, kalau diamalkan saja dapat sahnya. Kalau diamalkan, kalau nggak diamalkan, nggak ada sahnya kan? Sama kayak makan, terasa kenyang, jangan lagi makan. Jangan mau kenyang, nggak akan dapat kenyang kalau nggak makan. Nah gitulah istilahnya. Nah ini satu kitab namanya Al-Yawaqitu wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Ini satu kitab karangan Syekh As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi kitabnya ini dia khusus membahas uqubah ahlil kabair. Uqubah itu akibat, siksa, azab, balasan bagi orang-orang yang meninggalkan atau mengerjakan dosa-dosa besar. Nah, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kitab ini muqaddimahnya akan dijelaskan beberapa
siksa, kita bilang azab bagi orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara wajib, bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apa aja dosa-dosa besar di sini yang dibahas dalam kitab ini? Insyaallah kalau terhafal kitab ini, insyaallah lah pemahaman kita, kalau ada satu kewajiban kita tinggalkan kewajiban itu, tahu kita siksa-siksanya, azab-azabnya, takut kita tinggalkannya. Gitulah pandangan dalam kitab ini. Contoh misalnya kita bahas siksa meninggalkan sholat. Jadi kalau dipahami nanti apa bahayanya, apa siksanya, terkadang dengan pendekatan itu kita lebih takut meninggalkan sholat. Walaupun nanti sebagian sudah dikasih tahu kewajiban sholat, fadilah sholat, nggak tersentuh hatinya. Nah, mungkin ada orang-orang yang bisa disentuh hatinya dengan tahu dia azab siksa dari meninggalkan itu. Di sini ada beberapa. Nanti bab pertama menyatakan siksa orang yang meninggalkan sholat. Bab pertama tentang sholat. Yang kedua, siksa orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ketiga, siksa orang yang minum arak dan tuak. Tuak masuk. Kita harap mulai. Tulisannya ta-wa-o, tuak-o. Koma. Nah, ini ada siksanya ini. Gak tahu perasaan tuak. Oh, perasaan kayak apa? Bentuknya kayak susu ya, ya kan? Ya kalau ada tuak, ada susu dicampur itu, bingung juga bedanya. Satu susu diperas, satu susu panjang, ya kan? Kalau yang diperas, udah terbiasa ya. Yang dipanjat ini katanya enak, katanya. Ada bilang enak, ada benar? Bilang aja apa? Hah? Udah? Enak nih. Nah, pakai udah pernah tadi. Itu pun ada siksanya. Biasa komar aja bahasanya. Ini tuak. Nah, berarti ulama ini sudah hidup pada zamannya dan saat itu ada tuak gitu. Tuak itu apa asalnya? Nira ya, nira yang basi ya. Bab keempatnya nanti menyatakan siksa orang yang berzina. Kelima, siksa orang yang luwak. Luwak ini LGBT. Nah, sekarang kan lagi banyak kan, lagi gemar, lagi ada sekelompok dari mereka yang mau minta melegalkan hubungan itu gitu. Ini kan luwak ini asalnya dari kaum dari Lut ya, Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut kan gitu. Laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, banyak. Lalu kita bilang mana laki-laki suka sama laki-laki? Nah kan gitu, ya kan Pak? Gimana itu rasanya? Tapi ada orang yang kayak gitu. Nah, dan itu sebenarnya sebagian penyebabnya dia penyakit, dia kelainan gitu, dasarnya. Tapi ada orang yang nyaman gitu. Seharusnya dia tahu itu kelainan dan itu dilarang oleh Allah, dia ditinggalkan sebagian nyaman. Nah itu juga dijelaskan dalam kitab ini. Yang selanjutnya, siksa orang yang makan riba. Nanti dijelaskan riba yang sebenarnya itu bagaimana di kitab ini. Ketujuh, menyatakan siksa orang yang meratap. Meratap di sini berarti dia berterus-terusan dalam kesedihan. Nah, ada juga siksanya. Kedelapan, menyatakan siksa orang yang tiada mengeluarkan zakat. Sanggup dia mengeluarkan zakat, hartanya sudah sampai pada hitungan wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tidak zakat. Nah, ada siksanya. Terakhir, menyatakan siksa orang yang membunuh orang yang Islam dengan tiada sebenarnya.
Ini pun nanti kalau dikaji nggak jelas gitu kan. Walaupun perkara-perkara ini nggak jelas, tapi nanti ada berarti di situ perbolehan membunuh orang Islam, tapi dengan pemahaman yang nanti dikaji. 10 ada lagi menyatakan hak perempuan atas lakinya dan hak laki-laki atas istrinya. Bab 11 menyatakan susah dan kesakitan pada hari kiamat. 12 menyatakan sifat surga dan orang yang di dalam surga. Jadi kitab ini selain menyatakan siksa-siksa bagi orang yang mengerjakan dosa besar, juga nanti di akhirnya dikasih tahu sifat-sifat surga dan penghuni surga. Jadi kalau dikaji kan, kalau kita siksa itu bagaimana endingnya, dikasih tahu surga itu bagaimana. Kita kan kalau ditanya mau masuk neraka atau masuk surga, jawabannya lumayan, masuk lumayan, masuk surga, lumayan. Jadi agak besar berat gitu kalau menjadi subuh, angin ya, teduh, tidur, ada ya, tapi harus semangat, ya kan? Ditanya pasti semua masuk surga. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya, pantas nggak masuk surga? Bisa jawab lebih cepat atau? Jadi kalau tanya surga atau neraka, surga. Pantas nggak masuk surga? Pantas. Sanksi apa pasti bilang. Atau ada yang langsung kita, pantas masuk surga? Pantas katanya. Nah itulah kita jawab. Kita kalau ditanya jujur, apa sebenarnya? Belum nih. Atau udah? Kira-kira? Makanya kalau ditanya, sekarang ini lah, dengan amal yang kita buat, udah pantas masuk surga? Nabi aja takut ya kan? Nabi udah jelas dijawabnya aja takut. Itulah dia. Ini kan sekitar tuh enaknya gini dia. Ada sentuhan-sentuhan yang kalau kita dalami, insya Allah bisa paham lebih dalam. Kalau babul awal fi berarti tarikh sholat. Bab pertama pada akibat azab siksa orang yang meninggalkan sholat. Ini bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sholat. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fa'aqimus sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yakni dirikan oleh kamu akan sholat, bahwasanya sholat itu adalah ia atas segala orang yang beriman yang difardukan berwaktu pada atas mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, faqala fa min ba'dihim khalfun aqamus salata wattabi'us syahawati fasawfa yalqawna khayyan illa man tab. Ada mantap, ada yang terbuka. Aku pakai ba dia bacanya mantap. Mantap yang bahasa Quran ya, dan bahasa Indonesia. Yakni maka telah mengganti-ganti kemudian daripada mereka itu oleh yang mengganti, yakni Anbiya awal-awal yang mengganti umat mereka itu telah meninggalkan mereka itu akan sholat dan mengikut mereka itu akan syahwatnya, yakni meninggalkan sholat, maka lalu dimasukkan ke dalam neraka, melainkan orang yang bertaubat pada meninggalkan sholat. Perintah sholat di dalam Al-Quran jelas, ada dalilnya. Ada coba-coba nanya ya. Di dalam Al-Quran nggak ada ya Ustaz perintah langsung bilang sholat katanya. Yang bilang sholat itu wajib. Ada kata-kata wajibnya dalam sholat, dicari-cari nggak dapat. Berarti sholat nggak wajib. Bila makanya perlu ngaji. Ini dalil yang sudah menjadi jelas bahwa sholat itu wajib. Fa'atimu sholat. Fa'atimu dalam bahasa Arab itu fi'il amal.
amal itu perintah. Kalau perintah yang merintah Allah berarti perintahnya wajib. Jadi fa'atimu di situ fil amal. Nah, inilah dalil perintah sholat. Kalau puasa kan dia sahur Ramadan lagi apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kata kutibanya itu pun kalimat yang menandakan wajibnya perintah itu. Ini jelas, maka sholat itu hukumnya wajib bagi seseorang yang beriman dan waktunya telah ditentukan, kita atau mau kota. Jadi sholat itu wajib, tapi waktunya sholat sudah ditentukan. Satu hari berapa kali? 5. Yang setiap sholat waktunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu waktunya sudah tertentu. Gak bisa sembarang-sembarang mengerjakan waktunya. Ya subuh udah ada ketentuannya, zuhur udah ada ketentuannya, dan seterusnya. Itulah makna kita mau buka. Lanjutnya tadi ayat selanjutnya yang dibahas adalah ternyata di zaman Rasul terdahulu ada sebagian orang beriman dia meninggalkan sholat itu karena mengikuti syahwat, karena mengikuti nafsu. Kalau kita jujur sekarang pun sama ternyata banyak orang yang meninggalkan sholat karena dasarnya mengikuti syahwat, mengikuti nafsu. Apa aja nafsu? Nafsu dunia yang jelas. Sholat subuh tinggal, zuhur tinggal, dan seterusnya. Nah ini kaji ini serius ini disampaikan. Nanti kita bahas begitu urgennya, begitu pentingnya kewajiban sholat. Sampai-sampai kalau ada orang yang mau tobat dari meninggalkan sholat, gak diterima tobat sholatnya itu kalau dia tidak mengganti sholatnya. Jadi kalau kita banyak dosa-dosanya itu gak semua disuruh ganti kan. Ada yang hanya kita taubat, ada yang kita hanya istighfar, kita mengampun sama Allah, diampuni. Tapi kalau sholat, ada orang yang mau bertobat dari meninggalkan sholat, ternyata gak cukup. Akan diterima taubatnya kalau sholatnya diganti. Bahasanya pokok. Ini mulai-mulai dari kita sadar menghitung-hitung dari balik kita jatuh mukallaf sama kita sampai sekarang, kira-kira ada nggak sholat yang ditinggalkan? Banyak. Kalau saya satu-satu ya, rata-rata gitu lah. Nah, jadi setiap sholat yang kita tinggalkan itu terhitung dosa. Dia akan diterima oleh Allah taubatnya kalau dia mempokok sholatnya. Ini yang kita bahas lebih dalam. Tapi jelas tadi ternyata kenapa dengan meninggalkan sholat dia lebih karena mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Jadi kata ulama, perang yang paling besar itu bukan jihad melawan musuh, bukan. Perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Jadi nafsu itu awalnya, dasarnya bukan tidak baik-baik, tapi kalau dikendalikan dia. Nah, maka apa sumber dari nafsu itu? Nah ini kaji akhlaknya. Jadi kita meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah, puasa dan sebagainya, itu karena nafsu. Nafsu dari mana sumbernya? Itu 3. Pertama, karena banyak makan. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, banyak bicara. Ini sumber nafsunya. Maka dianjurkan yang pertama oleh ulama, kalau kita mau terkendali nafsunya,
mau terarah nafsunya, menyedikitkan makan. Karena kita sadar habis makan ya, suruh kita makan pakai lauk kesukaan, istri pula yang masakan tuh. Makannya pula berhenti kadang-kadang. Habis makan, terasa nggak tuh di badan kayaknya tinggi nafsunya. Cobalah, terasa kayak gitu kan. Makanya anjurkanlah menyedikitkan makan. Apa makna disuruh menyedikitkan makan? Dua. Pertama, memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, mengurangi porsi makan. Dua ini bisa supaya nafsu kita terkendali, syahwat kita terkendali. Karena kalau ada syahwat yang tidak terkendali, dia akan berdampak meninggalkan perintah Allah dan cenderung mengerjakan perbuatan dosa. Mungkin kalau ada yang rasa habis makan dia, syahwat naik, termasuk syahwat nengok apa dia sampai Pak di rumah ya, istilah gitu kan. Nah, itu kan tinggi, itu kan habis makan. Nah, itu salah satu. Nah, kamu mengendalikannya menyedikitkan makan dengan memperbanyak puasa sunnah. Ini coba-coba latihlah, apalagi puasa wajib. Catatannya, kalau ada puasa yang kemarin itu tinggal, pokok sekarang sebelum jumpa puasa yang ini. Tapi insya Allah nggak ada tinggal lah ya. Nggak ada bang ya? Nggak ada lah. Kalau ngaku istri nggak ada Ustaz. Tapi kalau Allah dia nampak lah dia. Ada. Hah? Ada bang? Kira-kira ada nggak tinggal puasa yang kemarin? Iya. Mana jawabnya ya? Lupa atau? Lupa. Masya Allah. Karena nggak ada kayaknya ya. Banyak itu. Sama kayak puasa, sama kayak sholat ya. Puasanya tuh dikodok, ini jumpa puasa, kodok lah, beberapa yang tinggal. Terus salah satunya mengendalikan hawa nafsu pada puasa sunnah. Nah, selanjutnya biar agak berat lah mungkin. Nah, ini latih-latihnya mengurangi porsi makan. Jadi pun kena kali kan ini orang. Jujur aja ya. Selera kalau makan gitu, selera ya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa dia. Coba sekarang kita kalau mau melawan nafsu itu syahwat, sedikit-sedikit lah porsi makannya. Kayak mana caranya? Ya, pelan-pelan lah. Kalau biasa tambah, ya jangan tambah. Ustaz nggak tambah, dijadikan satu, tidak sama, jangan tambah. Ini ada aja karena kalau udah makan kita kalah, ya kan? Piringnya segini, porsinya penuh ubur kan? Jadi porsi baskom, tapi taruh piring gitu. Cobalah dikurangi, sedikit-sedikit dulu. Kurangi 1 centong, kurangi 2 centong, gitu kan? Pelan-pelan ya. Kalau lagi lebih berani lagi, kurangi 1 hari itu sebenarnya kan kita aja yang buat 1 hari wajib makannya 3 kali. Kalau cara Islam ya, dia dilihat dari sudut kalau makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Maka setiap orang-orang ini kondisi laparnya beda-beda. Tapi karena kita orang Indonesia, ditambah lagi mungkin pernyataan kesehatan, tapi nggak ada sih sebenarnya pernyataan kesehatan yang wajib makan 3 kali. Nggak ada gitu. Yang penting kondisi tubuhnya, responnya bagaimana. Tapi kan udah biasa dibuat gitu. 1 hari 3 kali dia makannya itu kena sarapan, makan siang, makan malam. Kalau diubah stylenya bisa sebenarnya, apalagi sarapan. Itu satu, mungkin ini ya ada kondisi kita yang membiasakan. Cuma saya misalnya berapa kali coba nggak sarapan, artinya nggak sarapan itu sekali lagi misalnya langsung makan siang, itu ternyata secara tubuh pun lebih sehat ya. Kadang-kadang yang buat kita ngantuk jam 10, jam 11 itu karena banyak sarapan, porsinya sarapan. Kita udah makan lontong pakai nasi kan? Kan lontong ya, pakai nasi. Makan Indomie, pakai nasi Indonesia. Nah, itu yang bikin ngantuk. Nah, maka cobalah dari pola makan itu menyedikitkan makan, insya Allah terkendali nafsu.
lebih semangat mengerjakan perintah Allah, terkhusus sholat. Yang kedua, menyedikitkan tidur. Nah, kita alhamdulillah kalau produktivitas kerja, ya kalau tidur malam aja lah, ya kan? Tapi pun dianjurkan juga, ternyata kalau malam, dia juga jangan terlalu banyak tidur dalam arti sempatkan sekali-sekali bangun sholat malam. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Jangan lupa bangun jam 8 pagi ya. Nah inilah latihan kita kan, menyedikitkan tidur. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Kemarin pas ngaji hari apa kemarin? Yang ibu hari Senin, hari apa? Rabu. Nah, alhamdulillah sholat kita ada kedatangan ulama kan dari UI, Kiai Amir Panat Agama, pengurus-pengurus NU, Kiai-Kiai NU lah, alhamdulillah. Ustaznya bilang, man kafuro kalamihi kafuro kotok gitulah. Barang siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Maka dianjurkan kita tak usah terlalu banyak bicara, karena dari banyak yang kita bilang yang keluar itu lebih banyak potensi salahnya kan, potensi dosanya. Kata Rasulullah, kalau yang berdoa atau lias menurut. Tapi bukan berarti kita kalau cerita apa usah basa-basi boleh. Tapi jangan jadi basa-basi dan menimbulkan dosa, menyakiti hati dan sebagainya. Kan seluruh Ustaz kan bisa diganti seluruhnya dengan yang mungkin tidak menyakiti hati. Nah itu ini kaji ya, kaji diri lah buat kita ya. Betul juga. Ada orang ngomong kita, ada banyak ngomong ada aja bilang. Ini kadang ujung-ujungnya ejean, nah gitu kan, bully dan sebagainya. Maka mengendalikan hawa nafsu, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan bicara. Oke, lanjut. Pada orang yang tobat, pada meninggalkan sholat serta dikodok sholat yang ditinggalkan, maka dia jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kita sambung sedikit. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni maka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka yang adalah mereka itu lalai dan lupa, yakni ditinggalkan akan sholat. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan adapun dinamakan wail itu nama neraka. Jadi fawailul lil musallin, dan ada beberapa ayat lain yang pakai wail. Apalagi wailul likulli humazatin lumazah. Jadi kalau ada ayat dia di situ ada kata wailnya, wail di situ juga bermakna nama neraka, yaitu satu wadah, yakni tempat yang di dalam antara dua gunung di dalam api neraka jahanam, minta tolong daripadanya kepada Allah Ta'ala api neraka jahanam daripada panasnya. Dan wadi itu tempat kediaman orang yang mentakhirkan sholat daripada waktunya, istimewa pula orang yang meninggalkan sholat selama-lamanya. Kita bahas yang pertama, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Ayat ini dimaknai, dikaji oleh pelaku tafsir bahwa yang dimaksud dengan celaka orang yang meninggalkan sholat itu bukan orang yang tidak mengerjakan sholat, karena sambungan ayatnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai. Makna sahun di sini adalah orang yang sering mentakhirkan sholat, apalagi menyengaja mengkodok sholat, itu pun dah termasuk dosa.
ancamannya neraka wail. Jadi kalau ada kita terbiasa maaf sholat zuhur di ujung-ujung mau jumpa asar, sholat asar di ujung-ujung mau jumpa maghrib dan seterusnya, ini ancamannya neraka wail. Jadi pas ngaji disebutin juga bahwa neraka wail itu kalau ada batu cadas, batu yang keras, sekeras-kerasnya dimasukkan ke neraka wail itu hangus dia jadi abu. Kalau batu cadas keras, itulah gambaran siksanya. Kalau kita cuma ada lagi kan lebur, maka yang pertama dipahami, kerjakan sholat wajib pada waktunya kalau sebisa-bisanya. Tapi kewajiban sholat itu wajib. Nama wajibnya, sifat wajibnya puasa. Jadi harus kita dengar. Sifat wajib puasa itu artinya waktunya agak panjang. Begitu masuk azan, waktu sholat zuhur, waktunya itu nggak hanya sebatas orang sholat berjamaah, habis salam di masjid bubar, itu udah bisa lagi kerjakan zuhur. Bisa nggak? Bisa. Waktunya panjang sampai asar. Isya pun itu kan panjang sampai mau subuh gitu. Maka kalau kita pahami ini, ketika kita memang nggak bisa dapat sholat tepat waktu, sholat jamaah, sholat kapan kita bisa. Tapi diingati dalam ayat ini, jangan sering mentakhirkan sholat. Ini Ustaz maaf, ini bukan lagi mentakhirkan ini, lewat ya, bablas kan ini ya. Ustaz bilang mentakhirkan masih mending, ini dalam ini kayak mana Ustaz? Diterima nggak buat dosa pun? Nah, insya Allah diterima. Bagaimana tobatnya sholat? Nah, ini kita kaji. Pertama, kalau kita ada meninggalkan sholat, kita mau tobat, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku telah banyak meninggalkan sholat. Seberapa banyak pun istighfar yang kita sampaikan, mohon ampun sama Allah, nggak akan diterima tobat meninggalkan sholat kalau tidak dikobok sholatnya. Ini kaji-kaji ulama NU pun menekankan ini. Jadi kalau ada orang hijrah, ada orang sudah masuk komunitas hijrah, dia katanya mau tobat, tapi sholat yang ditinggalkan sebelum dia hijrah itu nggak dikobok, maaf, nggak diterima tobat sholatnya. Ini harus kita pahami. Bagaimana teknisnya Ustaz? Yang pertama Ustaz kalau jujur, suruh hitung-hitung, ya kan? Hitung-hitung berapa yang ditinggalkan, terhitung nggak? Terhitung nggak kira-kira? Nah, terhitung berapa bang jumlahnya semua? Dari dulu ini, dari balik lah kira-kira. Bahwa genap lagi gitu. Nggak salah memang. Tapi jawaban gini biasa nggak berarti Ustaz. Ya, kalau nggak kena ganjil ya. Nah, masalahnya kan gini Ustaz, aku mau tobat, mau kodok sholat, tapi nggak bisa menghitung, nggak bisa dihitung, nggak mau hitung, atau sebenarnya bisa ya kalau dihitung, bisa nggak kalau mau dihitung? Bisa. Seikhtiarnya kita sholat subuh dulu misalnya mau kodok sholat subuh, sholat subuh lah. Bisa dihitung nggak? Kalau kita kan berarti temennya sama tahun sama dia, sama kan? Kalau 1 tahun kita meninggalkan sholat subuh berarti 365 hari meninggalkan sholat subuh. Secara hukum itu wajib dikodok. Ini nggak setahun lagi bisa. 10 tahun. Jadi nggak, ini pendapat yang kita bilang tegas. Gak diperbolehkan sholat sunnah orang yang punya hutang sholat. Orang yang belum mengkodok sholat fardu, dia sebenarnya gak dianjurkan sholat sunnah karena dia lebih diwajibkan mengerjakannya fardu. Makanya ada cara-cara sederhana dulu. Ini dikaji sampaikan dulu, kalau mau didalamin seriusin bisa. Cara mengkodok sholat itu banyak. Pertama, mengkodok sholat waktunya bebas.
Kalau kita sholat subuh tertinggal, mengkodoknya nggak mesti di waktu subuh. Kapan aja bisa. Tetapi ada dia catatan. Kalau kita mau mengkodok sholat zuhur asar di waktu malam, dia dianjurkan bacaannya dijaharkan seperti waktu malam sholat isya dan sholat maghrib. Kalau mau mengkodok sholat maghrib dan isya di waktu siang, disunahkannya bacaannya sir. Ini teknisnya. Kalau mau mengkodok sholat, kapan? Banyak waktu. Kapan aja kita luang waktu, di situ kewajiban bagi kita mengkodok sholat. Kalau mau teknis caranya, setiap ada sholat jamaah, ada jumpa waktu qobliyah, ada jumpa ba'diyah, bagus gunakan untuk mengkodok sholat. Sholat apa Ustaz? Ya sholat subuh bisa, sholat yang 4 rakaat pun bisa. Jadi kalau pas misalnya Ustaz, apa misalnya? Nah, qobliyah bisa. Ada kawan nembol, kamu tengok kalau sholat qobliyah 4 rakaat. Sih, bukan. Qobliyah, aku kodok. Apa itu? Nanti ngaji. Di mana? Di komplek lah. Nah, itu lah. Nah, waktu qobliyah, ba'diyah, salat sunnah rawatib yang mengiringi itu gunakanlah untuk mengkodok sholat. Sebenarnya banyak caranya. Kapan aja waktu lagi? Nanti terawih, lagi Ramadan. Nah, karena di musola kita 8, ya cuma 8 lah kesempatan bisa mengkodok sholatnya. Ya, kalau di masjid jami ketemu kan 20. Terakhir dengar 8 rakaat juga sih. Kalau carilah masjid yang 20 rakaat, imam sholat sunnah tarawih, kita jangan sholat sunnah tarawih, mengkodok sholat. Karena ustadznya sama kayak sholat fardu. Kalau yang tertinggal sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, terus apa? Kodok adaan kan? Biasanya adaan, ganti adaannya dengan kodokan. Jadi ada orang yang ikhtiar digunakan sisa waktu hidupnya mentaubati sholatnya, mau tobat dan meninggalkan sholat, isilah dengan mengerjakan kodok sholat. Maaf nih kalau ikut pendapat yang tegas, sholat sunnah yang kita pakai sunnah itu enggak diterima hitungannya. Nah, ini pendapat tegas. Tapi ada juga yang tidak ringan. Bisa nggak Ustaz kita sholat sunnah tapi nutupin dari sholat wajib? Nah, kan ada yang mendapat ini, saudara. Kurasa waktu banyak sholat sunnah diterima taubatku karena tinggalkan sholat wajib? Enggak. Hitungannya 70 sholat sunnah, terhitunglah sholat 1 sholat wajib. Itu pun kalau nggak salah 2 rakaat. 70 sholat sunnah. Lebih banyak nggak ya? Ada 70 ya, bagus 70-nya digunakan untuk mengkodok. Nah, jadi di dalam ya kita kaji sama aja lah, kalau nanti udah jawab. Di sini jelas kita kaji dulu bahwa ini belum siksanya, belum gambarannya, tapi di kitab ini juga ada fadilah-fadilah sholat yang bisa kita amalkan nanti. Nah, jadi sebagai kesimpulan, sholat yang kita tinggalkan nggak akan diampuni oleh Allah dosanya dengan hanya beristighfar, hanya mengampun. Taubat sholat akan diterima dengan mengkodok sholat. Teknisnya begitulah. Jadi kalau mau misalnya mengkodok sholat subuh, kalau kita ikut sholat tarawih yang 20 rakaat, 20 kali 30 malam berapa? 20 kali 30 berapa? 600 berarti udah 2 tahun kan sholat subuh yang kita kerjakan. Ustaz, kalau aku jamaah sholat, imamnya sholat tarawih, aku sholat qadha, boleh? Boleh. Tapi kalau sholat subuh ada kunutnya itu kan sunnah. Tapi kalau mau juga kunut ada doa kunut pendek. Nanti ada kita kaji teksnya. Itu ada satu kalimat aja deh. Jadi bisa
Sebenarnya ulama itu kalau ngasih gambaran oh ya, untuk sholat harus ikhlas. Caranya udah dikasih tahu gitu. Tinggal boro-boro harus bilang 30 kali berapa tadi? 30 kali 20. Jujur-jujur aja itu apa? Mulai pertama aja ya. 3 hari seminggu selebihnya bawa akan sholat. Gitu juga ya. Inilah kita kaji. Tapi kalau bisa pelan-pelan lah yang kita pahami. Jadi kewajiban kita hari ini ya mengkodok sholat sebetulnya kalau masih banyak sholat yang kita tinggalkan. Itulah teknisnya. Kalau banyak kalau ada suruh gini nggak ada jadi sekedar modalnya. Ada lapar nih, Pak. Belum ada yang mau dimakan. Masih dibeli, ini masih hitung-hitung. Ada? Pengenin lah, pengenin. Suka-suka ya. Udah lama. Kira-kira ada nggak niatnya kita mau mengkodok sholat? Niatnya dulu. Ada nggak kira-kira? Ada, Ustaz. Ada. Niat aja dong. Itu memang tersirat dia di hati. Iya, dikerjakan bang. Insya Allah. Subuh yang sering dulu kan. Dulu masih suka jalan-jalan. Tinggal lah itu pasti. Pasti tinggal. Makanya nanti kalau udah kita mau coba mengkodok, supaya enggak lagi, jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi juga nggak boleh tuh aja mengkodok sholat, nggak boleh juga. Ini ancamannya mereka awal. Tapi kan nggak mau juga itu. Waktu maghrib ke isya di jalan, mau berhenti, mau males, mau apa. Ya dia terhitung dosa di data maghrib itu. Tapi anjurannya setelah sholat isya, habis sholat isya dia mengkodok sholat maghrib. Kadang-kadang, itu ya. Jadi pelan-pelan. Kalau kita ilmu ini masuk ke dalam kolbu, Allah sentuh nanti kerjakan. Dia belum kerjakan, belum bisa tentu kan? Karena gitu juga lah cobaannya. Kita sentuh Israel bingung. Itu lagi yang maksudnya. Ada tanya? Pas. Oke, pas. Pas pun kita belum mudah ini. Nah, sedikit lagi dalam hadis disebutkan ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bi tarkis shalah fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran. Tiada perbedaan antara orang yang Islam dan antara orang yang munafik melainkan orang yang meninggalkan sholat. Maka apabila ditinggalkan sholat padahal ia ingkar ia bagi wajibnya, maka adalah ia kafir dengan nyata. Karena munafik itu pada zahirnya Islam dan batinnya kafir. Nah, ini hadis ini harus benar-benar dipahami bahwa nggak ringan meninggalkan sholat. Mafaraqu bainal muslim wal munafik illa bi tarki shalah. Perbedaan orang muslim dengan orang munafik itu dilihat dari meninggalkan sholat. Jadi orang yang sering meninggalkan sholat di dalam hadis ini dia disebut sebagai orang munafik. Tapi ini dikaji juga dalam ilmu tauhidnya. Munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, yang kedua ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi, dia meninggalkan sholat itu bukan karena malas. Kita mau tanya-tanya, meninggalkan sholat itu karena malas atau karena mengingkari kewajiban sholat? Sholat tak wajib. Kalau ada sempat terbesit, itu munafik i'tiqadi, kekal dalam akhirat selama-lamanya. Kita selama ini kan kalau meninggalkan sholat hitungannya karena malas kan, karena yang mungkin salah, tidak mengingkarinya kan. Ini karena belakangan ini banyak aliran sesat, ya. Ilmu syariat yang belum
fikih tahlilan belum dalam, coba-coba ikut kaji tasawuf tapi ikut suruh, ikut ini gitu. Kenapa bapak nggak sholat? Sudah gugur kewajiban sholat bagiku. Karena pas aku zikir ada datang cahaya putih gitu. Cahaya itu bilang bahwa lepas kewajiban sholat bagiku gitu. Karena ada yang sesat yang nggak terekspos. Padahal pas ngaji Walid bilang di sepatah pun ada gitu. Ngaku pun Nabi dia itu jibir ada cahaya putih gitu. Ya gitu ada yang percaya. Didatangi sama orang mungkin sahabat sampai ke sana. Lalu dibilang Nabi lucu. Ada pula Nabi dari sawit pakai celana bola, pakai baju. Itu pun ada yang ngaku. Belakangannya banyak kan. Ada yang sesat itu timbul gitu. Belum duduk fikih, belum duduk sadar. Gak wajib lagi sholat. Udah sampai mana? Kan gitu ya, udah sampai. Kalau yang kalian belum, kalian masih tetap wajib, belum sampai kalian. Aku sampai. Sedang rokok, jadi bersangir. Itu kan ada gitu. Nah kalau sempat kayak gitu mah, itu kafir etikodi kekal dalam akhirat selama-lamanya. Munafik etikodi. Nah kalau munafik amali, nah itu contohnya meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban karena malas, nggak mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya dia nggak etikodi, dia kekal. Ya, kalau dia munafik amali, nggak kekal deh, masih bisa dia bertobat, bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang sering meninggalkan sholat, dia belum dihukumi kafir, dia dihukumi fasik. Jadi ada istilah fasik, ada istilah kafir. Istilah fasik itu orang yang gampang meninggalkan perkara-perkara wajib, itu fasik. Nah, itu kalau kita dikaji, orang yang fasik itu sebagai pendapat tidak dikerjakan, nggak boleh kita mengiringi, nggak dianjurkan lagi mengiringi sholat jenazahnya, mengantarkan jenazahnya. Ya, pendapatnya keras. Kenapa nggak diiringi jenazah? Kenapa nggak sholat jenazah itu? Selama hidupnya nggak sholat dia, pasti itu lah. Kita jenazah keras. Tapi itu tuh ingatkan juga sebetulnya. Begitulah pendapatnya. Orang pasti jelas dia nggak pernah sholat, nggak wajib lagi kita bukan negara aja gitu. Tapi nanti kan kita tasawufnya nggak gitu. Dia pasti dalam ininya ada niat ingin bertobat, bahkan mau jumpa orang-orang sanatul maut, ya pasti ada terbesit untuk taubat. Seminimalnya mau ditelakinkan ya, la ilaha illallah, terbesit dalam dirinya, udah maka sholatkan aja. Kalau ini sempat geri-geri juga lah. Kenapa nggak disolatkan? Pasti kan fasik dia. Tinggal sholat, gitulah itu. Karena ada tanda-tanda yang lewat, adalah kita tutupin kajinya. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Bahwa di sini jelaskan 2 minggu depan. Ada 15 siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. 15 siksa di dunia, di dalam kubur, dalam akhirat. Bagaimana kekejaman dan siksa selanjutnya? Nah, kita tunggu lah ya. Apa hadiahnya? Serem-serem, tapi insyaallah mudah-mudahan berkah haji kita pelan-pelan dituntun hati kita, disentuh kalbu kita, sehingga ringan mengerjakan sholat, bahagia mengerjakan sholat, insyaallah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha